Foodies, makanan khas kota Palembang emang beraneka ragam ya dan mix and match-nya dari berbagai budaya. It's gokil nggak sih? Ada Melayu, Cina, India, dan yang mau Ihsan masak ini adalah menu akulturasi sama budaya Timur Tengah. Bang Sarif, ini kok kayaknya berasnya beras biasa ya Bang? Emang ini nasi minyak ini pakai beras biasa? Oh gitu. Nah ini Foodies, jadi sebenarnya ini sekarang Ihsan lagi mau bikin nasi minyak. Kenapa? Karena Ihsan mau makan nasi minyak. Kalau nasi minyak Haji Abuk ini dari dulu pakai beras lokal only Foodies. Beras yang udah bersih langsung diaduk ke dalam dandang yang sudah berisi tumisan rempah-rempah, susu, dan minyak samin. Aduk San. Aduh, ini Foodies aroma rempah-rempahnya berasa banget. Oh dia pakai tomat juga ya Foodies ya. Ini rempah-rempahnya berasa. Ini kayak aku ada berasa ada aroma kapulaga, ada bunga lawang, ya gitu-gitulah pokoknya. Jadi kalau kecium aroma-aromanya. Tapi nanti kita coba ya, rasanya seperti apa. Peradukannya selesai, oke berasnya ditutup pakai daun pisang ya Foodies. Ini biar wangi dong, kayak mau ketemu sama si dia. Untuk jadi nasi minyak yang pulen dan juga mantap, proses masaknya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Sabar ya. Ini adalah hasil jadi dari nasi minyaknya. Ini kalau kalian ada di sini Foodies, ini aroma rempah-rempahnya langsung kecium ya. Ini kan kalau Ihsan lihat biasanya kan nasi minyak, ya itu nasi mandi semuanya dari beras basmati. Iya. Ini pakai berasnya beras lokal. Kita udah dari dulu sebelum beras basmati itu apa tren ya. Kita dari tahun 90-an udah ada jadi beras lokal. Oh, dan ini biasanya makannya gini aja atau ada pelengkapannya? Pakai apa? Lauk-lauk kita ada banyak. Lauk-lauk di belakang. Ini kelihatannya ada ini nih. Apa ini? Khas Palembangnya nih, nanas. Oh, jadi dia pakai nanas juga nih. Ada sambal nanasnya, terus ada acar. Warung nasi minyak Haji Abuk ini udah eksis sejak tahun 80 Foodies. Sekarang sudah dipegang sama generasi kedua alias anak dari Haji Abuk. Nah sekarang kita intip yuk lauk-lauknya nih Foodies. Nggak kalah meriah loh. Lauk-lauk khas Palembang hadir di sini Foodies. Mulai dari kambing, ayam, tunjang, sampai burung goreng ada. Lazis. Apa itu? Ini namanya malbi. Malbi itu apa? Ini kayak semur ya kalau di apa Oh. Ini khasnya Palembang, ada rempah-rempahnya. Itu pakai apa? Daging apa? Sapi. Oh, daging sapi. Foodies, hidangan nasi minyak tuh mirip-mirip kayak nasi padang. Cukup duduk manis aja karena lauknya yang bakalan nyamperin ke meja kita. Lengkap nih dihidangkan dengan sambal kecap dan sambal nanasnya. Udah gak sabar buat takis ya. Ini emang mantep sih nih. Nih Foodies. Apa itu makan segitu? Lagi. Apa itu makan segitu? Lagi, ya kan? Nih ya Foodies. Terus kita campurin pakai ini ya. Kita taruh dulu di sini. Nah, Foodies, ini sekarang kita cobain nasi minyaknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi minyaknya ternyata pakai beras lokal nggak kalah enak dibandingkan pakai beras basmati. Justru menurut aku pakai beras lokal ini rasanya kayak lebih lemak, lebih enak gitu, lebih pulen gitu. Begitu masuk ke mulut tuh kayak ada tekstur yang digigit gitu. Cita rasa minyak samin nyampur bersama rempah aroma kelas berat nih Foodies. Mulai dari kapulaga, cengkeh, pala, jahe, semua jadi satu. Wangi dan rasanya gak bisa bohong. Ini lazis. Namanya memang nasi minyak, tapi dia tidak seberminyak itu. No, ya. Memang dia tadi pakai minyak samin kan ya. Samin itu bukannya tari ya, saman, ya kan? Oke. Ini nasinya yang pasti udah enak banget, nggak pakai apa-apa aja. Makan nasinya aja itu udah enak super, ya kan? Sekarang kita cobain antara nasinya, pakai nanasnya, terus pakai acarnya. Nggak enak ya kalau cuma dikit gitu. Nih kita cobain ya. Kita cobain Foodies. Nih Foodies. Pentol bukan sembarang pentol. Pentol di Palembang pakai daging dan parutan pepaya muda Foodies. Wadidaw kan? Bisa lihat tekstur-tekstur pepayanya. Ini beneran cuma daging gitu, terus pakai rempah-rempah sama pepaya. Dia kalau dari teksturnya sih dia nggak kayak pakai tepung gitu. Jadi bener-bener pure daging. Cuman ini luarannya dia digorengnya pakai telur gitu.
Another lauk khas Palembang nih foodies, bukan semur, bukan rendang, tapi malbi. Kalau dibilang mirip semur, enggak. Looks-nya mirip semur, tapi rasanya enggak. Ini enak loh, aku kaget. Ini antara rempahnya sama kecapnya itu balance gitu. Jadi kayak ada manis-manisnya. Dagingnya juga enak. Dagingnya empuk, semudah itu. Ini foodies. Kita black, ya. No. No effort club. Proses masak dagingnya mirip kayak rendang, pakai berbagai rempah dan dimasak semalaman. Bedanya malbi lebih berkuah dan cita rasanya itu dominan manis. Semanis kamu foodies, so sweet. Ini kambingnya, ini kambing super ya. Supernya ini bener-bener luar biasa sih. Ini kari tapi ini. Ya kalau gulai kan dia lebih agak gimana gitu. Kuahnya itu biasanya lebih kental ya. Kalau kari biasanya lebih ringan, lebih light. Ini kita cobain ya kambingnya. Wow, ini kambingnya nggak bau sama sekali. Malah rasa rempah-rempahnya itu meresap sampai dalam-dalam dagingnya. Beneran ini rasanya meresap sampai dalam-dalam dagingnya. Aduh, ini kayaknya tuang sini nih foodies. Ya kan foodies? Tuang, campur dagingnya, masuk sini, masuk sini. Memang foodies nasi ala Timur Tengah kayak begini paling soulmate dengan kambing-kambingan ya San. Apalagi daging kambing yang lazis ini dicocol bareng sama sambal nanas. Lemaknya foodies. Nah kalau burung puyuh goreng itu temannya bukan sama sambal nanas yang seger asam, tapi sama sambal kecap pedas. Gaskan kita cocol San. Ini pakai kecap lokal sih, bukan kecap brand-brand yang besar-besar banget gitu. Makanya dia rasanya otentik banget. Ada cabenya juga, tapi enak loh. Dicocol ke sini, makan pakai burungnya, itu enak. Jadi foodies buat aku ya, ini semuanya tuh enak banget. Kalian wajib banget datang ke sini. Foodies, semua lauk di warung ini gak ada yang nabrak. Semuanya cocok banget disikat bareng sama nasi minyaknya. Lazis! Harga nasi minyak 14.000 udah dapat sepiring loh foodies. Lauk-lauknya ini mulai dari 6.000 aja sampai 60 ribuan. Pokoknya semuanya enak-enak banget. Dan juga buat kalian semua foodies, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan foodies. Duh foodies, siapa yang gak kangen coba sama jajanan jadul kayak begini? Makin kesini udah jarang ya yang jual beginian. Tuh nggak tuh? Pas banget nih foodies, denger-dengar ada yang jualan tuh di Cirebon. Si Ade udah langsung aja cus tuh dia merapat. Foodies, kalau kanan kiri jalan kayak gini banyak kuliner gini foodies, bikin bingung pengen nyobain semua foodies. Untungnya saya sudah punya alih nih foodies. Mau nyobain kuliner legendaris yang umurnya udah lebih dari 32 tahun foodies. Kira-kira tuaan mana yo umur foodies atau umur jajanan ini foodies? Lihat aja tuh foodies, baru aja buka sudah rame aja yang beli ya. Luar biasa banget nih. Jajanannya apa aja? Ini ada jajanan putu, klepon, ketan, limpung, growol, sama ular-ular, putu mayang ya, terus? Sama blencong. Blencong? Iya. Apa blencong? Iya blencong. Oh blencong. Blencong dia bukan bencong. Baik-baik kamu salah sebut, oke? Bahaya loh. Yang udah matang mana ini? Nih, udah semua. Oh, udah semua, foodies. Oh my god. Lumayan panas. Ini taruh aja. Ya. Oh, ini ada lubangnya foodies, ada uapnya. Jadi si putu ini nih masaknya, matangnya tuh karena ada uapnya, lubangnya di sini foodies. Lapak jajanan jadul yang satu ini namanya Putu Mama. Dari tahun 91 udah eksis loh foodies, sampai hari ini tuh gak kerasa penjualnya udah generasi ketiga.
nyobain dong, A. Boleh. Kalau ini kalau dicampur semuanya bisa. Bisa. Itu harganya berapa? 10.000. Yang udah matang mana? Yang udah matang ini udah. Oh, ini udah. Tenang aja foodies, meski banyak yang beli dan ngantri, tapi pelayanannya satset-satset banget kok, alias cepet. Maklum aja, yang lainin itu ada 3 orang, ada Mas Anto, kakaknya, dan juga ibunya. Lihat deh, ini tau nggak? Ini 10.000 banyak banget loh. Ada ini namanya tadi tuh klepon, terus ada ketan, nah terus ini ada limpung, terus ada kue putunya nih foodies. Nah, terus yang terakhir ini, kalau orang sini tuh ular-ular foodies. Ternyata kalau di Cirebon, putu mayang ini namanya ular-ular foodies. Ih kok ya serem ya. Nah kalau di daerah kamu namanya apa nih foodies? Ini manisnya tidak terlalu manis foodies, cuman dipaduin sama kelapa parut ini jadi rasanya gurih banget. Saya lebih suka sama bumbu yang merah tadi foodies. Jadi dia ini bumbunya perpaduan kelapa disangrai, terus dikasih gula merah dan gula pasir gitu. Ini rasanya enak banget. Penyajian kue putu mayang di Cirebon ternyata juga berbeda dari daerah lain punya. Kalau di Jakarta atau daerah lainnya kan biasanya pakai kuah kinca atau gula merah ya kan? Nah kalau di Cirebon ini hanya ditaburi parutan kelapa begini foodies. Cobain putunya. Sama aja ini kalau dipaduin sama kelapa nih foodies kayak gini nih enak banget sih. Kan di dalam putunya ini ada gula merahnya ya foodies ya. Gulanya tuh pecah muncrat di dalam mulut gitu, enak banget. Untuk harga, jajanan di Putu Mama ini semuanya sama. Satunya 1.000-an aja tuh per biji. Tapi kalau kamu mau beli mix nih kayak ado begini boleh kok foodies, harganya jadi 10.000. Ini katanya tuh kotak-kotak kayak gitu loh foodies. Kalau makan ketan sebenarnya kayak makan nasi biasa foodies. Tapi ini rasanya gurih, kenyal, di mulutnya enak, tapi nggak terlalu lengket foodies. Katanya nih foodies dalam sehari lebih dari 100 porsi itu terjual. Padahal jualannya hanya 3 atau 4 jam aja loh. Wih manteliti nggak sih? Namanya limpung foodies. Ya ini kalau saya langsung satu gini langsung. Dia ini terbuatnya dari ketan gitu foodies. Rasanya gurih banget, tapi nggak ada rasa manis gitu-gitu. Ditambah sama kelapa dan bumbunya ini jadi enak banget. Jajanan Putu Mama ini buka setiap hari ya foodies, bukanya dari jam 4:30 sore sampai jam 8 malam aja. Jadi jangan salah jam kayak si Adi nih foodies, yang pagi-pagi udah datang ke sini aja dia. Semua pasti udah tahu lah ya. Ini namanya klepon. Kleponnya sedikit lengket foodies. Kayak putu. Jadi di tengah-tengah kleponnya kan di dalamnya nih ada gula merahnya. Jadi ketika digigit itu langsung muncrat di dalam mulut itu. Enak banget. Nah buat foodies para pemburu jajanan jadul atau tradisional begini, Putu Mama ini kayaknya wajib masuk ke list kamu sih. Lokasinya ada di Jalan Syekh Datul Kafi nomor 6 ya, di Desa Worolor di Kecamatan Waru, Cirebon. Patokannya persis di depan toko bangunan, oke? Nah foodies, kalau kamu mampir ke Cirebon terus mau nyari oleh-oleh ke batik terus nih, itu wajib banget foodies mampir ke sini foodies. Jajanan tradisional Putu Mama ini foodies, meskipun harganya receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Bakso goreng kriuk-kriuk dan dicampur dengan saus pedas kayak begini, ulala, pengen dilahap habis rasanya ya. Kalau udah ngomongin bakso nih foodies, emang pastinya warga Plus 62 kayak kita nggak bakalan ada alasan buat nolak ya nggak sih? Camilan kayak gini mah pas banget nih foodies buat santai-santai sore bareng sama keluarga kayak sekarang. Cus kita intip-intip yuk di bakso goreng GG yang ada di kota Yogyakarta. Foodies, ini dia, aduh berat banget. Ini adalah adonan bakso GG yang ada di kota Jogja. Ini masnya nih, halo mas. Mas Agus,
Katanya adonan itu ada beberapa macam. Memang ada apa aja sih? Ada bakso goreng ikan sama Ikan? goreng udang. Oh, ada udang sama ada ikan nih foodies. Wah. Coba-coba spill dong ke foodies dan gimana sih rasanya buletin bakso? Kelihatannya sih kayaknya gampang ya, capcus, praktekin langsung dong. Bakso goreng di sini emang dibuat dadakan foodies. Lihat tuh adonannya banyak banget. Dalam sehari, bakso GG ini bisa membuat ratusan kilogram bakso. Fansnya udah banyak banget, dari anak kecil hingga orang tua pada demen banget dengan bakso goreng yang satu ini. Rasanya udah teruji dan terjamin endul serendel di lidah. Terus ambil. Segimana? Sedikit aja sebenarnya. Oh, sedikit aja. Terus ya gitu aja. Kok gini? Ditapain Loh, nggak apa-apa. kok jadinya begini ya? Nggak bulat. Kan bener kan foodies? Meskipun cuma bentuk bulat dan kelihatannya gampang, ternyata kudu punya skill juga, Nggak semua orang bisa loh. Dan cobain lagi sampai berhasil. Nggak boleh nyerah. Semangka kakak. Nggak bisa. Segitu ya? Iya. Oh, udah bulat ini. Segini, tuh lihat hasilnya. Meskipun butuh sedikit effort, tapi udah bisa lah ya Dan. Selain menggunakan ikan tenggiri nih foodies, adonan bakso di sini juga menggunakan udang sebagai bahan utamanya. Supaya bisa dibentuk bola, tetap butuh tepung terigu. Tapi karena bahan utamanya lebih banyak, jadi tetap tuh rasa ikan dan udang yang mendominasi. Tuh, udah bisa nih belum nih kalau kayak gini? Ya udah. Udah lumayan ya? Ya lumayan. Begini. Udah bulat bisa. Udah bulat bisa. Oke, harus ekstra berhati-hati. Gak apa-apa, ini aku yang makan nanti Mas Agus ya. Jadi kalau misalnya jadi produk gagal nggak apa-apa. Tenang-tenang Dan, udah bagus kok itu karya kamu. Udah bisa lah ya jadi karyawan. Foodies, bakso goreng GG ini baru mulai jualan tuh dari tahun 2021. Belum lama-lama banget sih ya. Tapi karena rasa dan kualitasnya oke punya, so pembelinya pun datang lagi dan datang lagi. Selain digemari sama warga lokal, banyak juga loh wisatawan dari luar kota Jogja yang beli bakso di sini untuk dijadikan oleh-oleh. Wih, ternama nih ya karena rasa emang the best. Oke deh Dan, kalau udah dibuletin capcus langsung dibolak-balik aja tuh yang udah di wajan, cus. Wah, didaw, lihat nih, udah banyak banget ya kan di wajan yang ini. Cuman jangan salah foodies, belum bisa langsung dimakan ini kan Mas Agus. Kita harus memotong dulu, baru kita pindahin ke wajan yang selanjutnya. Proses gorengnya ini emang 2 kali foodies. Wajan pertama apinya cenderung kecil, sementara wajan yang kedua apinya lebih besar. Kalau udah setengah matang, baksonya kudu dipotong-potong hingga membentuk bunga kayak begini. Nah, setelah dipotong, baksonya bisa mengembang dan berukuran lebih besar. Dia tuh lembut banget foodies, cuman karena saya belum ahli aja ya kan. Jadi, yowis. Wah, prosesnya tergolong cukup panjang ya foodies. Karena habis dipotong-potong, baksonya kudu digoreng lagi nih di wajan yang pertama sampai benar-benar matang. Baru itu dipindahin ke wajan kedua sampai baksonya garing dan berwarna kecoklatan. Yowes lah kalau gitu Dan, kamu tunggu di meja aja kali ya biar Mas Agus yang lanjutin, oke? So, harga bakso goreng GG ini tergolong receh foodies. Satu porsinya cuma 10.000 aja. Nah, receh abis kan? Pokoknya kalau kamu kepengen beli nih buat oleh-oleh, worth to buy banget sih. Nah foodies, buat kamu yang kepengen kesini, capcus datangnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ini benar-benar garing banget. Ikan tenggirinya berasa. Kemudian di dalamnya itu masih lembut banget ya. Tuh, bisa dilihat. Tuh. Jadi adonannya benar-benar mantep punya. Garing di luar tapi dalamnya masih soft banget foodies. Ikan tenggirinya tuh gurih beneran lazis punya rasanya di lidah. Buat kamu pecinta bakso, wajib pakai banget sih buat ngerasain sensasi bakso GG ini foodies. Jaminan bikin lagi dan beda. Oke Dan, pakai saus kayaknya kue lebih mantep ya. Gaskan lah, yang banyak sih sausnya. Jadi pas dicampur saus, yang tadinya asin gurih plus rasa ikan tenggiri, ini ada sensasi asam-asamnya sedikit pas dicampur saus.
Mantap banget. Wah, approve ya foodies, jaminan gak bisa 1 atau 2 ini mah, maunya pasti banyak. Sip lah kalau gitu, habisin semua yang ada di meja ya Dan, tapi jangan lupa minum biar kamu gak seret. Akhirnya foodies, kalau kepengen cobain juga boleh capcus datang langsung ya ke Jalan Alfandi Gejayan di Jembatan Merah Kota Yogyakarta. Ingat ya, kalau kamu lagi di kota Jogja, jangan lupa mampir di Bakso GG namanya ya kan. Bukannya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ingat ya, makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Wah. Foodies, kalau melancong ke Malaka, udah pasti harus banget menjajakan kaki di Red Square. Yes, bangunan berwarna merah ini emang ikonnya kata Malaka. Uniknya di sini tuh vibes-nya Eropa banget loh, karena bangunan-bangunan di sini kebanyakan merupakan peninggalan kolonial Belanda dan Inggris. Yang paling kesohor itu ada bangunan Christchurch sama Statues. Ini merupakan peninggalan Belanda. Makanya Foodies, Red Square itu juga dikenal sebagai Dutch Square. Jadi nggak cuma cantik dan estetik ya, bangunan juga kayak sejarah loh. Wah, Foodies, ternyata seru banget ya. Irwan keliling-keliling Malaka, ternyata ada bangunan seindah ini. Klasik loh. Irwan suka banget loh. Coba lihat detail-detailnya tuh. Genteng-gentengnya, sama kaca-kacanya, sama semua deh. Wah, ini kayak surga sih. Keren banget. Karena Irwan sudah jalan-jalan, keliling-keliling. Wah, perut kayaknya nggak bersahabat deh. Irwan mau cari makan dulu. Let's go. Nikmati kuliner khas Malaka sambil healing. Wow, siapa yang nggak mau? Di Makan Avenue, Jalan Kampung Hulu sih udah pasti banget di Foodies karena tempat makannya itu riverside gini. Sudah bener. Pilihan makanannya juga banyak guys. Nah, Irwan udah kepecut aja tuh sama seafood yang gemoy-gemoy ini. Saya dari Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Pengen tanya nih, menu yang paling enak di sini yang khas apa nih, Bang? Asam pedas. Asam pedas itu. Ya. Isinya apa aja tuh? Asam pedas biasanya pari, ikan pari. Wah, mau dong itu satu pesan ya? Ada lagi satu special menu. Apa itu? Itu asam pedas ramen. Wadidaw Foodies, kalau asam pedas sih masih 11-12 lah ya sama masakan Indonesia. Tapi kalau asam pedas ramen mah gimana ceritanya tuh? Nah, dari warnanya kuah asam pedas khas Malaka ini tuh kayak merah banget. Rempahnya juga segambreng. Jadi perkara rasa dan aroma dijamin juara ini sih. Apalagi katanya kata Malaka tuh merupakan tempat kelahiran masakan asam pedas. Mantap! Ini rempah. Terus kalau aku pikir kan tadi, wah ini pedas banget. Tapi nggak terlalu pedas ya, biasa aja. Terus ini ada kacang apa ya, okra ya kalau di Indonesia. Terus kalau di sini katanya kacang bondi apa bendi gitu lah ya. Pokoknya intinya itulah, kita coba ya. Dengan rasa yang tadinya kecut sama rempah-rempahnya dikasih kacang bendi ini jadi manis banget. Warnanya galak dan ternyata rasanya friendly Foodies, nggak pedes kok. Nah, kalau diduetin sama ikan pari nih gimana rasanya? Secara di Indonesia kan ikan pari kalau nggak dimangut ya dibakar atau dibalado ya. Rasanya jadi kawin ya. Rasanya jadi enak banget antara perpaduan ikan sama yang kecut-kecut kayak gini. Apalagi ikannya ikan pare. Wah, kalau ikan pare kan ya lebih khas ke kayak daging-daging gitu loh. Ini di dalam ada tulang lunaknya. Terus kalau misalkan kita makan tuh pasti enak banget. Semua rasa rempahnya itu meresap sempurna ke dalam daging ikan parinya Foodies. Rasa bawang, jahe, cabai, kunyit, lada hitam, serai, daun kesum, dan juga air asam jawa ngeblend jadi satu. Bikinnya makan sampai meremelek deh. Apalagi kalau udah kena nasi hangat, langsung lupa diri lah itu dibuatnya. Makan langsung gas deh pakai tangan.
Oke deh, asam pedas parinya approve. Next kita geser ke asam pedas ramennya Skoy. Nah yang ini spesial nih foodies karena pakai telur ikan mayong. Wadidaw, telur ikannya no pelit-pelit ya, mantep kali ini. Ada telurnya nih. Oh bisa nggak ya Irwan makan pakai sumpit? Jangan norak deh Irwan. Jangan norak deh. Susah banget sih. Nah, ini telur-telurnya foodies. Mau lihat tuh. Tuh ya. Nah ini enak banget. Nah telur ikan mayong ini jadi padat semuanya gitu loh. Telurnya jadi nggak ada yang tes, enggak. Jadi memang benar-benar kayak semuanya keisi udah kayak padat aja. Kalau dimakan nggak ada bunyi-bunyi tes, nggak ada. Jadi udah langsung kayak keras gitu. Asam pedas ramen ini aslinya sih olahan ramen foodies yang kuahnya diganti dengan kuah asam pedas dengan ekstra daun jeruk. Jadi rasanya lebih medok. Terus selain mie dan telur ikan diberi juga tambahan udang sama cuminya juga. Yang suka sama cita rasa laut yang fishy nih dan asam kecut segar, wah ini mah kalian banget nih foodies. Dan ini no amis-amis loh, aromanya tuh sopan banget di hidung. Seporsi asam pedas ramen ini start from 25 ribuan aja. Nah mie-nya nih emang sengaja nggak terlalu dibuat matang banget. Mungkin biar apa ya, biar ada tantangan, biar bisa ngunyah gitu loh. Makan receh, bener receh, tapi rasa nggak pernah recehan. By the way, katanya nih kalau makan asam pedas ramen di sini auto bikin gereng dan bertenaga loh. Iya, karena kandungan baik dalam telur ikannya bisa meningkatkan stamina. Kayaknya iya deh foodies, tuh buktinya Irwan udah langsung semangat aja nyanyi satu album. Maafkan diriku, saya menolak cintamu kali ini. Foodies, tahu nggak ini apa? Wah, apa? Donat? Bukanlah. Apa coba? Ah, gemblung? Yang juga bukan lah foodies. Ini namanya tuh kue keria. Wah, masa jauh-jauh ke Malaysia masih mau cari donat sama kue gemblung? Wah. Tapi Wan kalau dilihat-lihat ya, kue keria ini emang masih sepupuan sama gemblong lah ya. Cuma beda bentuknya aja, ya nggak foodies? Donat tradisional khas Malaysia ini per buahnya dijual 80 sen aja. Itu tuh kayak sekitar 1000-an lah gitu foodies kalau dirupiahin. Makanya yang beli udah langsung auto borong karena harganya receh bake banget. Jangan mau kalah Tuhan, kita borong juga yang banyak yuk. Ini rasanya manis, asin, atau apa? Gurih? Manis, lemak-lemak. Oh, manis, lemak-lemak. Foodies, bahan utama untuk membuat kue keria atau kue gelang ini ternyata ubi jalar. Ubi jalar yang sudah dikukus akan dilumatkan dan dicampur bareng sama tepung beras dan tepung gandum. Nah, adonan ini nih yang bakal dicetak mirip donat. Nah, foodies, karena nggak pakai ragi seperti donat adonan, ini beres digoreng, tekstur kue kerianya udah bakalan padat banget. Oke deh, step sentuhan terakhir yuk untuk membuat kue kerianya ini udah pasti diselimuti dengan gula melaka alias gula aren. Wih, aroma pandannya strong guys. Enak banget, sumpah enak banget. Ini rasanya manis banget. Terus kalau di Indonesia ternyata ini kayak ada sedikit kayak ubi manis gitu loh. Ini teksturnya sangat lembut banget. Tahu sendiri kan kalau ubi gimana? Udah manis, tapi ini nggak terlalu manis. Dicampur sama gula, perpaduan antara ubi dan gulanya itu bikin pas di lidah. Kristal gulanya bikin makan kue keria ini tuh kayak makin asik gitu foodies, ada kris-krisnya. Kalau di Indonesia, makanan-makanan seperti ini biasanya pasnya sama kopi, sama teh. Nah berhubung di sini tuh nggak seperti itu, cuacanya lagi panas banget. Jadi Irwan mau cari yang seger-seger setelah ini. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk. Cari yang segar-segar di Melaka, harus banget dong ke Coconut Shake di daerah Batu Berendam nih foodies. Lihat antriannya no play-play ya. Wih, selamat ngantri Dewan. Tenang, nggak pakai lama kok foodies, karena di sini blendernya aja ada 9 buah kali itu. Wih, bikinnya mah dijamin satset-satset deh nih. Nah foodies, sekarang giliran Irwan nih. Halo, mau coconut shake double special. Harga berapa? Oh ini pas banget foodies nih. Pas kan kak? Wah,
pasti enak banget nih. Kalau dirupiahin harganya sekitar 20 ribuan. Nah, yang bikin coconut shake di sini tuh viral banget udah pasti kelapa mudanya ini nih. 100% menggunakan kelapa muda segar, nggak pakai perasa buatan, apalagi pemanis buatan. Jauh-jauh deh. Nah, foodies pas ada pesanan, kelapanya langsung di unboxing. Air dan dagingnya dipisahin dulu, walau nanti bakalan tetap bersatu juga di dalam blender. Nah, untuk membuat coconut shake itu cukup pakai es krim, daging kelapa, gula, dan air kelapa. Semuanya di-blend jadi satu sambil dikasih es batu biar makin segar. Endingnya nih masih dikasih es krim dong dan juga meses. Wadidaw, ngiler nggak foodies? Ngiler lah masa enggak? Ya, Salam dari Malaysia, Bang. salam dari Indonesia. Wah, alhamdulillah. Nah, ini prosesnya foodies. Kita ngelihat dari kejauhan aja ya. Soalnya kalau misalkan deket-deket ini nanti Irwan ditegur sama orang-orang. Tuh. Wah, semangat, Bang. Selain double shake spesial yang Irwan pesen ini, di sini juga ada varian minuman kelapa lainnya guys. Seperti es kelapa soda foodies juga sama es kelapa longan lemon. Nah, yang ini nggak pakai di blend ya. Nah, foodies, Irwan mau ngasih tahu, kalau yang double spesial itu, jadi dikasih es krimnya 2 tuh buletan di depan tuh. Tuh ada 2. Kalau yang lain kan ada 1, ada yang nggak ada. Jadi ini yang double spesial. Terus parutan-parutan kelapanya itu kental banget tuh di dalam tuh. Nah, makanya Irwan penasaran seperti apa sih. Kelapanya berasa banget. Susunya juga kerasa banget. Terus yang bikin Irwan kayak ngunyah-ngunyah gitu, yang bikin kriis-kriis itu dari kelapanya juga karena ada kasar-kasarnya. Terus sama misesnya, mises warna hitam nih, dia turun ke bawah terus ketika kita minum enak banget. Karena judulnya coconut shake, tekstur minuman kelapa ini emang creamy banget. Kelapanya tuh berasa foodies dan ini gak terlalu manis loh, lazis. Buat kalian-kalian semuanya yang ke Melaka, panas-panasan, wah langsung dateng ke tuh Batu Rendem Coconut Shake. Nah, kebetulan Irwan yang double shake-nya ya. Jadi yang luar biasa, yang paling jos, yang paling enak. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.